Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan terus menyeret racun keluar dari tempat racun iblis dan menggunakan api hati teratai mengkilap untuk menyempurnakannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi terang, dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan seluruh malam tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah agung Doqi, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya redup berkedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang agung Doqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiaoyan menunduk dan melihat tempat racun iblis di dadanya. Saat ini, ukurannya sudah jelas menyusut sedikit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan ketika dia melihat ini. Dia setidaknya telah membuang 10 kumpulan racun di malam hari. Itu tidak terduga bahwa jumlah ini adalah bagian yang kecil jika dibandingkan dengan tempat racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Doqi dalam 10 kelompok racun, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa kekuatannya telah membaik. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap sangat luar biasa. Lagi pula, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat agung. Jika Xiaoyan dilatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia mampu mencapainya dalam satu malam. Efektivitas ini sudah cukup hebat. Ada kesenjangan agung antara setiap bintang dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka masuk, menengah, muka, dan puncak. Namun, diferensiasi tersebut terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu sangat berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap Doqi di dalam tempat racun iblis. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran tingkat penatua pertama tidak mengalami peningkatan yang agung meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia mengambil pakaiannya dan mengembalikannya. Saat ini, Doqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Doqi dari tempat racun iblis. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, tempat racun iblis tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Doqi bergerak oleh Xiaoyan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan Paviliun Agung akan diadakan dalam beberapa hari. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan, penjaga suku emas menelan tikus berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa mengatakan apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju ke surga ketika naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiaoyan mengabaikan pegunungan mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka kalau dia bisa memenuhinya sekarang. Dua tokoh bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. Adik kecil Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul.
Dia memandang Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat bertahan lama di sini. Terima kasih atas keramahan kamu yang luar biasa. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa mengatakan kata lain untuk membuat Xiao Yan tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik kecil Xiao Yan, suku emas menelan tikus sangat membantu kamu. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, jangan lupakan kami orang tua. Xiao Yan memberi judul kepalanya. Faksi tikus menelan emas populasi agung, dan tetap up to date dengan berita di wilayah dataran tengah. Itu tentu saja hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Hehehe, melihat wajah cemas kamu, kami berdua tidak akan menahan kamu lebih lama lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan kamu lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Dalam hal itu, aku akan meminjam berkah penatua Jin Gu. Selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan, yang bergegas keluar dari kisaran mata surga gunung dengan suara swoosh. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu dengan kuat terukir di dalam hatinya. Meskipun ia saat ini telah maju ke kelas Dozong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu saat yang kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao Yan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Peta yang dia beli di kota transformasi tulang saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah disebutkan Mu Qingluan, pertemuan Paviliun Agung kali ini akan diadakan di markas Paviliun Petir Angin, yang merupakan Paviliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Paviliun Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Ini sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiao Yan tertawa pahit setelah mengembalikan peta ke penyimpanan cincinnya. Untung saja sudah mencapai level Dozong. Kalau tidak, sepertinya dia tidak akan bisa bergegas ke Paviliun Timur tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus bepergian dengan cepat. Jika tidak, akan sangat tidak beruntung jika aku melewatkannya. Xiao Yan menghela napas saat dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Dengan segera, terdengar suara guntur yang teredam. Tubuhnya menghilang dengan cara seperti hantu. Nama Paviliun Timur Petir Angin memegang beban berat di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas agung Paviliun Petir Angin, tempat ini dipenuhi banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kuat. Selama bertahun-tahun sejak Paviliun Petir Angin didirikan, itu telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Paviliun Timur selalu tetap berdiri. Reputasinya berangsur-angsur terbentuk dari banyak pertarungan antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan Paviliun Agung, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di dataran tengah. Meskipun karakter utama adalah 4 paviliun,
Setiap musim dari pertemuan agung 4 paviliun akan menjadi peristiwa agung dalam wilayah dataran tengah. Meskipun tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan pil-piling dari Menara Pil, itu juga kejadian yang langka. Pertemuan Grand Pavilion 4 ini bukan kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 paviliun, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing pihak. Darah baru adalah hal yang paling penting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, 4 paviliun memberi perhatian agung kepada generasi muda. Di bawah fokus agung mereka dalam merawat generasi yang lebih muda, itu wajar bahwa cukup banyak individu yang luar biasa telah muncul di antara mereka. Paviliun Petir Angin Feng King Air, Paviliun 10.000 Pedang Tanging, Paviliun Musim Semi Kuning Wang Chen, Paviliun Bintang Jatuh Muking Luan, Del. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah dataran tengah. Tentu saja, dataran tengah adalah tempat di mana banyak individu yang luar biasa disembunyikan. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba muncul. Meskipun ini adalah kasusnya, masing-masing pertemuan paviliun agung akan menarik banyak orang muda yang kuat dari banyak faksi. Karakter utama dari pertemuan agung ini biasanya adalah 4 paviliun, tetapi tidak menolak beberapa pesaing lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami memiliki filter yang diperlukan. Selain itu dikabarkan sangat kasar. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggelembungkan angka. Setelah semua, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan paviliun agung dianggap memiliki kualitas unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengalami kesulitan dalam mencapai persyaratan. Lokasi di mana pertemuan paviliun agung akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan agung terakhir adalah Paviliun Petir Angin, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan untuk menjadi Paviliun Timur Petir Angin. Paviliun Timur Petir Angin terletak di Pegunungan Petir Angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena datarannya terlalu tinggi, tapi selalu terdengar suara petir yang gemuruh. Cuaca juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai bisa muncul. Seluruh pegunungan Petir Angin adalah wilayah yang dikuasai oleh Paviliun Timur. Tempat ini seperti halaman belakang rumah mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah ke daerah ini. Pegunungan Petir Angin selama periode waktu ini sangat luar biasa. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas dari Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Sinar cahaya yang melintasi langit di luar pegunungan Petir Angin seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang telah tergesa-gesa itu secara alami Xiaoyan, yang telah meningkatkan kecepatannya sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah keluar selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat di sepanjang jalan. Bahkan dengan tergesa-gesa dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan angin yang sangat padat. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih agung dari pegunungan mata surga. Ada guntur gemuruh yang mengejutkan di pegunungan ini yang bisa dia rasakan meski jaraknya sangat jauh. Kekuatan angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah.
Tempat ini harus menjadi rangkaian penangkal angin di mana paviliun angin Lightning Pavilion Timur berada. Sepertinya aku tidak terlambat. Xiaoyan menemukan tempat kosong di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia padat di luar pegunungan petir angin. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan Paviliun Agung. Aku ingin tahu apakah pertemuan Paviliun Agung telah dimulai. Xiaoyan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Dia sempat berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda seperti kulit tipis transparan dari storage ringnya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti, kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya. Item ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju Kekaisaran Chuyun saat itu. Tidak disangka itu masih bisa digunakan setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini, semua orang sadar akan permusuhannya dengan Paviliun Petir Angin. Jika dia secara terbuka muncul di tempat ini, itu mungkin bahwa Paviliun Petir Angin tidak akan hanya berdiri diam di samping. Ada banyak ahli di Paviliun Timur. Selain itu, kepala Paviliun Petir Angin tinggal di sini. Meskipun Xiaoyan telah menembus kelas Dosong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung ketika bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke pegunungan petir angin adalah mencari Feng Xunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang diperlukan. Xiaoyan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang mengarah ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan petir angin. Berbagai suara dalam aliran manusia yang berisik, yang Xiaoyan telah bergabung, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiaoyan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Sial, ada terlalu banyak orang. Dapatkah Paviliun Timur mengakomodasi begitu banyak orang? Pertemuan besar akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 paviliun telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah Paviliun Petir Angin. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan bahwa Mu Qingluan bukan orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah gunung surga-surga di pegunungan mata surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hihi, aku bertanya-tanya apakah ada dari mereka yang meminjam kekuatan dari kolam darah untuk menerobos kelas Do Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Dosongs. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam muncul di masing-masing pertemuan Paviliun Agung. Aku bertanya-tanya siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya. Tentu saja, pria muda bernama Xiaoyan, yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Norm Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Kita bisa membayangkan betapa sangat kuatnya dia. Xiaoyan mungkin kuat,
tapi tempat ini di markas paviliun petir angin. Apakah kamu pikir dia berani datang ke sini? Xiaoyan tanpa sadar kaget ketika mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara tentang dia. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi gosok wajahnya. Tidak disangka ia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Jika namanya disebarkan ke telinga aula jiwa, sepertinya hal-hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiaoyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah kebisingan yang mengerikan. Ada murid dari paviliun petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan untuk terbang di udara di atas pegunungan petir angin. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan, yang tidak ingin mengekspos identitasnya, dipaksa untuk masuk. Setelah memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia menoleh ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini harus menjadi awal dari pertemuan besar 4 paviliun. Selain itu, hal yang paling menggembirakan Xiaoyan adalah bahwa orang-orang dari 4 paviliun telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya telah tiba. Jika aku benar-benar bertemu Feng Zunze, sebaiknya dia diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa aku dapat mempercayainya sepenuhnya, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Angka Xiaoyan berubah menjadi sosok buram yang bergerak melintasi pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan oleh Xiaoyan. Karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor tidak pasti. Pegunungan petir angin sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah-tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Satu tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini sedikit gelap, dan samar-samar ada kilatan petir di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya tertutup oleh banyak sekali petir, membuatnya tampak sangat megah. Xiaoyan memberi pujian untuk gunung kilat yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya ke suatu tempat di dekat pangkalannya. Bagian atas Lightning Mountain adalah paviliun petir angin. Pertahanan tempat itu luar biasa ketat. Mungkin itu karena pertemuan besar mendekat, tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi. Sesekali ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit. Lightning Mountain telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Untuk tidak memperingatkan para ahli di paviliun petir angin, Xiaoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode istirahat yang brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiaoyan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiaoyan maju bersama dengan kelompok dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Pada saat ini, ada 2 jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang itu, yang datang untuk menyaksikan pertemuan besar. Sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Ada hampir 100 murid lapis baja dari paviliun petir angin yang menjaga bagian depan dari 2 jalan batu. Ekspresi keras mereka membawa beberapa tekanan. Ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada 2 orang tua di depan ratusan murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan.
Mata Xiaoyan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua orang yang telah menemani Feng Qing'er ke kisaran mata langit surga saat itu. Kekuatan keduanya sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Tidak disangka bahwa peserta kompetisi ini difilter oleh Huo Mu Penatua Es dari Paviliun Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Paviliun Petir Angin. Paviliun Petir Angin pilihan selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka hidup sesuai dengan reputasi mereka. Untungnya, aku hanya di sini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiaoyan dengan lembut berbincang sambil mengerutkan kening. Hati Xiaoyan melompat ketika dia mendengar ini. Tampaknya tidak semua orang harus diperiksa oleh dua orang ini. Aku pikir semua orang sadar akan aturan Paviliun Angin Petir aku. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Dong Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan aku yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika kamu hanya di sini untuk menonton kesenangan, kamu bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri. Seorang penatua Huo yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Kekeributan besar diaduk ketika kata-kata itu terdengar. Hanya memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah perkara mudah, apalagi ketiga-tiganya. Itu sangat ketat. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri di bawah kriteria ketat tersebut. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah mencari Feng Xunze. Dia tidak tertarik bertarung di dalam Paviliun Petir Angin. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika ia akhirnya diakui oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa orang muda yang merasa bahwa mereka cukup kuat, berniat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Penatua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin baru saja memenuhi persyaratan dari 3 bintang Dong Huang, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang bergantung pada pil obat atau beberapa harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan 2 bintang Dong Huang. Para sesepuh Huo Mu bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang yang lemah ini. Xiaoyan di samping juga tertawa dalam hatinya ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu, kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu ketika Penatua Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiaoyan bahkan bisa naik. Penatua Huo mengerutkan kening saat melihat Xiaoyan. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat ketika dia mendengar teriakan ini. Dia memutar kepalanya perlahan dan menatap Penatua Huo. Mata Penatua Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum berkata, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak mencobanya?" Banyak tatapan melesat ke Xiaoyan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak tertarik dengan pertemuan besar. Alasan aku datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah penindasannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini terlalu arogan, bukan?
Wanita tua di samping Penatua Huo merajut alisnya, melirik punggung Xiaoyan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Aku tidak tahu, aku hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi aku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Penatua Huo merajut alisnya dan tertawa pahit. Dia menghela nafas, kemungkinan besar itu hanya ilusi. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.